jadi ini Ustaz Tatang Tatang, ya? Ustaz Oh, Tatang. Tatang. Dari mana Katanya Tatang ini? Dari Kuningan Ustadz. Oh, Kuningan. Nurul Alhamdulillah. Kolbenam, Kuningan. Apa bilang ya? Dan tentu para ustadz-ustadzah semua yang ada tersebar di berbagai daerah ya, yang bergabung di majelis ilmu pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin ya. ya Allah. Dan malam ini insya Allah kita akan lanjutkan ya materi berikutnya. Dan mungkin langsung saja ya Ustadz ya. Eh Ustadz Tatang yang mau baca ya kira-kira ya. Iya, Oke, silakan langsung saja Ustadz. Biar langsung efektif. ke halaman Ya. 44 berarti ya Ustadz. Dan ya empat tentang idgham ya, tentang Dan idgham. yang hukum nun Nun sukun dan belum. tanwin. Oh, belum selesai ya? Ya, yang Se- itu belum, yang itu kan mau mau baru baru mulai. Oh ya ya, silakan ya, silakan. Hukum nun sukun dan tanwin dalam kurung ahkamun nuni as-sakinati wat tanwin. Nun sukun adalah huruf yang bertanda sukun, sedangkan tanwin adalah hukum, sedangkan tanwin adalah bunyi nun sukun yang terdapat di akhir kata benda dalam kurung al-ismu. Tanwin terdiri dari 3 macam. 1. Fathah tain dalam kurung titik 23 dibaca dengan suara an. 2. Kasroh tain dalam kurung titik 35 dibaca dengan suara in. 3. Domah tain dalam kurung titik 26 dibaca dengan suara un. Apabila nun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka akan melahirkan 4 hukum bacaan sebagaimana berikut. 1. Idhar. Secara bahasa, idhar berarti jelas, terang atau tampak. Sedangkan secara istilah adalah mengucapkan nun sukun atau tanwin dengan jelas ketika bertemu dengan huruf-huruf halqiyah dalam kurung hamzah, ha, ain, ha, rin, kho. Karena itu idhar ini juga disebut dengan istilah idhar halqi. Cara membacanya adalah dengan melafalkan nun sukun atau tanwin secara jelas sesuai makhraj dan sifatnya. Sifat melekat pada nun sukun yang dibaca idhar adalah gunah dengan kadar kurang sempurna dalam kurung gunah naqisoh. Adapun praktiknya dilakukan tanpa tanpa menahan dengung saat membaca nun sukun atau tanwin. Contoh, man amana adzabun alim wa in hum qaumin had an'amta sami'an aliman liman haulah
Qalu qabulin hasanin min ghillin ajrun ghairu mamnun min khairin. Secara bahasa berarti memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah meleburkan bunyi nun sukun pada huruf berikutnya yang berharokat sehingga seperti membaca satu huruf yang bertasydid. Idgham Halo, Ustadz? Iya, silakan. Lanjut? Ya, pembagiannya sekalian ya. Oh Ada ya, siap. A. Idgham bigunah. Dalam kurung al-idghamu bigunnah. Idgham bigunah berarti bacaan idgham yang disertai gunah yang terjadi karena nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw. Cara membacanya adalah dengan meleburkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf setelahnya, seperti membaca tasydid yang disertai dengung selama 2 harokat. Contoh lafaz cara membaca. Mim mithlihi nasibum minha lan nu'mina hitotun naghfir mayyabtul falaki yasbahun miwaliyi gisyawatu walahum. Catatan: apabila nun sukun bertemu huruf waktu atau huruf waw atau ya dalam satu kata, maka tidak dibaca idgham, melainkan harus dibaca izhar, yaitu dibaca dengan jelas tanpa menahan atau dengung. Hukum bacaan tersebut dinamakan juga dengan izhar wajib mutlak. Contoh bunyanun, ad-dunya, qinwanun, sinwanun. B. Idgham bila gunah. Idgham bila gunah adalah bacaan idgham tanpa disertai gunah yang terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Cara membacanya adalah dengan meleburkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf setelahnya, seperti membaca tasydid
tanpa dengung. Contoh lafaz cara membaca. Milisani yaumalla yajid yajzi mir rabbihim la raufur rahim. 3. Iklab. Secara bahasa, iklab berarti mengubah sesuatu dari bentuk aslinya. Sedangkan secara istilah adalah mengubah bunyi nun sukun atau tanwin menjadi bunyi mim sukun ketika bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya adalah dengan merubah bunyi nun sukun atau tanwin menjadi bunyi mim sukun. Saat membunyikan mim sukun, dua bibir ditutup dengan tidak terlalu rapat, disertai dengung selama 2 harokat. Contoh lafaz. Contoh lafaz cara membaca. Mim ba'dihim hizbim bima. 3. Ikhfa. 4. Ikhfa. Secara bahasa berarti menyamarkan, sedangkan secara istilah adalah mengucapkan nun sukun atau tanwin dengan samar ketika bertemu dengan 15 huruf hijaiyah, yaitu ta, jim, dal, za, zai, sin, shin, sod, dod, to, do, fa, kof, dan kaf. Cara membacanya adalah dengan menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin, yaitu nun sukun atau tanwin dibaca antara idhar dan idgham, disertai dengung selama 2 harokat. Dalam kurung gunah kamilah. Contoh kuntum mangturo fa'anjainahu wa ka'sang dihaqo watorong zawajnakaha basyarong sawiya adzabun syadid amalun sholih wa man dhalla fidyatun ta'am ghillang dholila min qablihim. Dilihat dari jarak makhrajnya, bacaan ikhfa dibagi menjadi 3. Mau sampai selesai? Apa sudah dulu, Ustaz? Baik, saya selingi dulu ya, nanti dilanjut. Saya jelaskan dulu sebentar ya. Ini hukum tajwid nun
sukun atau tanwin kan hukum yang sudah sangat familiar ya. Sejak SD mungkin kita sudah pelajari ya. Dan yang paling mudah diingat ya. Jadi tidak dari sisi istilah sudah tidak asing saya kira. Mungkin kita coba kembali ulang penjelasan ya, satu demi satu. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa secara gambaran besarnya ya. Jadi ketika huruf-huruf hijaiyah ketemu huruf-huruf yang lain itu biasanya menimbulkan hukum itu. Ada yang menimbulkan hukum, ada yang tidak gitu ya. Nah, kebetulan yang di antara huruf yang banyak menimbulkan hukum, menimbulkan kaidah baca itu adalah nun sukun. Ya. Kalau mem sukun ada cuma hanya 3 saja ya. Kalau mem sukun itu mem nanti ada idhar syafawi ya, itu apa namanya, idhar syafawi, fa syafawi dan itu mimi ya. Itu kalau, tapi kalau nun ini ada banyak, ada setidaknya ada 4 tadi ya. Ketika ada nun sukun atau tanwin. Kenapa tanwin? Karena tanwin itu juga bunyinya nun sukun. Ya, jadi ini kaidah bunyi, kaidah baca. Ketika ketemu huruf hijaiyah, maka akan terjadi 4 kaidah. Pertama, idhar, idhom, ikhlab, dan ikhfa. Nah, 4 itu ya. Nah, ini paling banyak, yang paling banyak efek dari atau dari nun sukun ketika ketemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Yang pertama, tadi sudah jelaskan, itu adalah hukum atau kaidah idhar ya, hukum idhar. Idhar itu artinya al-bayan, jelas atau membaca dengan jelas. Yang dibaca jelas itu apanya? Nun sukunnya, bunyi nun sukun atau tanwin ya. Nah, standar jelasnya apa? Yaitu ketika nun sukun itu dibaca sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Kalau makhraj nun, masih ingat ya, di mana makhraj nun? Di ujung lidah ya. Nah, ujung lidah ketika ketemu dengan mana? Gusi atas ya. La. Agak ke atas ya. Jadi langit itu ya. An. Nah itu kan. Jadi ketika membaca idhar itu harus nempel tuh. An. Nah, itu yang masuk jelas di situ. Yang kedua, secara sifat harus jelas. Sifatnya apa? Nun itu punya sifat yang namanya gunah. Ya, sifat yang melekat. Sehingga dimanapun nun itu berada, dimanapun nun itu berharokat, itu harus ada gunahnya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar ya, tingkatan hunah ya, ada hunah yang sempurna, kurang sempurna, paling sempurna, kurang paling kurang ya, kadar hunahnya. Nah, nun sukun ini masuk mana? Masuk kategori hunah naqisoh. Artinya kadar hunahnya kurang. Kadar hunah kurang artinya nggak boleh ditahan. Kalau yang sempurna kan boleh ditahan 2 rakaat. Kalau yang kurang itu tidak boleh. Jadi ketika membaca idhar, maka bunyinya nun sukun harus jelas, tepat makhrajnya, dan ada dengungnya, tapi dengungnya dalam kategori nakis kurang ya, tidak penuh. Man, nah itu ya, bukan man, tapi man. Kalau man itu tidak ada gunanya, belum ada gunanya ya. Tapi man, jadi harus ada dengung di rongga hidung. Nah, kemudian itu cara bacanya ya. Nah, persoalan kemudian kenapa kok muncul idhar? Kenapa kok huruf-hurufnya kok semua di tenggorokan? Karena dalam satu teori, ketika huruf itu dalam posisi yang berjauhan, maka dia tidak mungkin akan membaur. Tidak mungkin menyatu. Sehingga yang terjadi masing-masing. Masing-masing artinya nun sukun itu tidak akan terpengaruh oleh huruf di depannya. Maka nun sukun dibaca apa adanya, yaitu dibaca idhar. Karena antara makhraj tempat keluarnya nun sukun dengan huruf tenggorokan itu jauh, paling jauh ya. Paling jauh ya.
Nah, maka idhar ini disebut idhar halqi. Kenapa? Karena ketemu huruf-huruf yang semuanya makhluknya ditenggorokan. Hamzah, ha, ha, ain, ho, ghain itu ya. Nah, 6 huruf tenggorokan itu jika posisinya itu berada setelah nun sukun, maka nun sukunnya itu dibaca apa adanya alias jelas. Jadi jelas maksudnya jelas makhluknya, jelas sifat gunanya. Ya. Man amana, nah, gitu ya. Nggak boleh nggak boleh. Man amana, gitu ya. Min ghillin an'amta, itu ya. Itu kenapa dari idhar ya, dari sisi kenapanya itu karena jarak antara makhraj nun sukun atau nun ya dengan apa namanya huruf-huruf idhar itu jauh, sehingga nun sukun itu tidak berubah bunyi aslinya, maka disebut idhar ya. Kemudian kita beralih ke idgham. Nah, kenapa muncul idgham? Nah, idgham itu terjadi ketika ada huruf-huruf yang berdekatan atau yang sama makhraj atau sifatnya ya. Nah, maka ketika nun sukun ketemu nun, pasti melebur itu nun pertama. Karena sama ya, sama. Itu prinsipnya idgham itu terjadi karena ada dua huruf yang sama atau berdekatan. Maka di sini huruf-huruf idgham itu ada 6 itu semua dekat itu ya. Nah, hurufnya kan tadi ada nun sendiri ya. Min minna, nun ketemu nun ya. Otomatis itu idgham. Kemudian nun ketemu lam. Nah, nun sama lam itu berdekatan makhluknya. Ingat ya? Jadi nun sama lam itu berdekatan satu tempat. Makanya dia itu deket. Kemudian nun ketemu ya, ya. Ya itu di mana? Di lidah, ya masih di lidah, sama-sama lidahnya ya. Wawu, nah kalau wawu di bibir ya, masih dekat. Nah, jadi yang memungkinkan terjadi idgham itu selain dekat makhrajnya juga dekat sifat atau sama sifatnya. Nah, nanti itu perlu ulasan satu persatu, tapi intinya begitu ya. Nah, sehingga kalau tidak dileburkan atau tidak didengomkan itu malah menyulitkan lisan kita. Lisan kita agak kurang kurang enak gitu ya kalau dibaca. Contoh umpamanya non ketemu umpamanya eh, tanwin ketemu apa nama ya semuanya. Man yakul. Kan nggak enak dibaca man yakul. Enaknya mai ya gitu kan. Kenapa ya? Karena berdekatan. Sama lah kita deket ngapain juga pisah-pisah ya, mendingan satu aja gitu jadi satu itu lebih efisien. Sama saudaranya deket, masa ya jauh-jauhannya deket. Jadi karena punya kesamaan kedekatan sehingga dia ngelebur gitu ya, prinsipnya itu gitu. Nah, pokoknya min walin, min wa ya lebih enak miu gitu kan, miwa lebih enak itu. Isyawatun walahum pasti lebih mudah. Isyawatu walahum. Kalau dibaca idhar malah nggak enak, ya, malah berat. Isyawatun itu malah susah. Bibir kita malah susah, ya. Perpindahan huruf itu agak berat, ya. Karena apa? Karena berdekatan, ya. Jadi kalau orang dekat tuh ya apa namanya cenderungnya itu menyatu, ya. Kalau dekat. Kalau jauh ya jauh saja gitu ya. Susah enggak? Karena perbedaannya jauh. Karena perbedaannya kecil, maka dia cenderung menyatu ya. Nah, hanya saja nanti ada dua idgham itu dibaginya, ada bihuna, ada bila guna. Kalau guna berarti bihuna berarti dia ada gunahnya. Kalau bila guna berarti tidak boleh ada guna. Ketika ketemu ya nun mim wawu, maka idghamnya idgham bi guna. Ketika idgham bi guna, maka nunnya melebur ke hurufnya, huruf di depannya,
dan ditahan 2 rakaat, maka disebut idgham apa? Ada yang bilang kamilah, ada yang akmalah. Ini lebih kamilah ya. Jadi idgham yang sempurna, artinya dibaca 2 harokat nahannya. Mai, jadi nggak boleh mai biasa begitu nggak, tapi harus didorong sampai ada dengung di hidung. Mai, bedakan ya antara kita baca tanpa ada guna mai dengan mai, nah, beda. Miu dengan miu, nanti dirasakan ya. Satu ada dorongan ke hidung karena dengung, yang satu nggak ada. Jadi lemes biasa aja, ringan. Itu belum, kalau kita baca idom bihunah ringan, itu kadang-kadang belum ada hunahnya itu. Berarti masih idom saja, belum bihunah. Itu ya. Berarti belum sempurna. Kalau kita baca mayyakulu, itu sudah idom, tapi belum ada hunahnya. Masih minat, kurang sempurna. Jadi orang baca ya harus dengungnya, ada dorong dengungnya. May, itu ya. Dan ditahan 2. Jadi yang penting ini cara bacanya sebenarnya ya. Kalau teorinya kaidah sudah paham semua insya Allah ya. Cuma cara bacanya harus seperti itu. Jadi ketika idgham biguna harus selain nunnya lenyap ya, karena diidghamkan ke huruf berikutnya, tapi yang tidak perlu ditinggalkan adalah membaca dengan dengung ditahan 2 harokat. Mai ya. Wujuhui itu ya. Jadi domah tanwin ketemu ya. Dan memang ini untuk beberapa orang tidak mudah ya. Terutama ketika domah tanwin ketemu ya. Wujuhui itu agak susah. Wujuhui, ada yang malah keangkat. Wujuhui, ya, jadi tebel. Ini hati-hati ya. Domah tanwin ketemu ya, hati-hati. Jadi kenapa terangkat? Karena satu sisi dia ingin mendorong hunah ke hidung. Sementara ya itu kan tipis. Dia rahangnya harus dibawa, tarik ke bawah. Sehingga tarik-tarikan. Nah, ketika terlalu ketarik ke atas, maka akan jadi tebal. Wujuhui, itu ya. Padahal harus ya-nya tetap ditarik ke rahang ke bawah. Wujuhui, wujuhui, ya. Wujuhui, ya-nya biar tetap tipis maksud saya. Karena kalau ketarik ke atas, wujuhui, 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 ya. Nanti bisa dibedakan suaranya ya. Jadi nanti bisa dicoba-coba. Nah, itu yang penting seperti itu sebenarnya terkait dengan idgham biguna. Sementara bila huna itu mah nggak boleh ditahan ya, ditahan. Kenapa kok beda? Sama-sama huruf idgham tapi satu kok harus ada huna, satunya tidak boleh ada huna. Ini nanti terkait dengan sifat hurufnya. Kalau masih ingat sifat huruf, ada yang mengalir suaranya, ada yang tidak ya. Ada rohwah, ada sitkah, ada baina-baina. Masih ingat nggak itu ya? Nah, lam ro itu baina-baina. Ketika huruf baina-baina, ketika dia dimasuki huruf lain, itu nggak bisa mengalir. Nah, sementara ya wawu itu masuk bisa mengalir karena itu punya sifat rokhawah. Ya. Jadi ketika nun masuk itu masih bisa ngalir sehingga bisa menahan 2 harokat dengan dengung. Ya, itu diantara alasannya ya. Kenapa lamro kok tidak seperti umpamanya lamro dibaca mil itu malah salah. Ya. Mil salah ya. Lamro nggak punya rokhawah. Sehingga ketika ada huruf yang masuk dia nggak bisa ngalir, tertahan. Ya. Jadi kalau baca lamro ya langsung mil. Seperti kita mempraktikkan sifat lam, sifat ro yang baina-baina. Ketika di tasydid itu bacanya antara mad dan tidak gitu ya. Mil la mir gitu ya. Jadi itu biguna dan bilang bedanya ya. Kemudian iklab sama. Iklab itu artinya tahwilu syai'an wajihihi, memalingkan dari bentuk aslinya ya. Jadi setiap nun sukun atau tanwin ketika dihadapkan dengan ba, maka nun dan mem ini nggak bisa dibaca idhar dan tidak bisa dibaca idhom. Kalau dibaca idhar namanya min
ba'di. Agak berat sedikit ya. Atau dibaca idgham. Mim nggak bisa juga ya. Susah. Yang memungkinkan itu dibaca iklab. Ya, iklab ini sebenarnya kan istilah belakang ya. Tapi yang jelas dia harus dipalingkan dari bunyi aslinya, bukan non sukun lagi ya, tapi dia akan berubah menjadi mim. Ya. Nah, kenapa mim? Nah, ini pertanyaannya. Bukan yang lain. Ketika nun sukun ketemu ba menjadi mim, karena ada di tengah-tengah ya. Dia mim satu sisi, dia punya sifat yang sama dengan nun. Satu sisi mim ini satu tempat makhraj dengan ba. Nah, ini dia tengah-tengah. Jadi mediatornya. Sehingga nun ini bisa nyampe ke baknya dengan gampang. Ya, ibaratnya gitu ya yang gambarannya. Jadi nun sebelum ke bak jadi mim dulu baru ke bak. Nah, gitu kira-kira. Mim jadi dia berubah wajah dulu sebelum ketemu bak. Karena nun itu nggak bisa langsung ketemu bak, nggak bisa. Mau dia nggak ketemu juga nggak bisa. Mau artinya kalau nggak ketemu seperti idhar itu ya. Idhar itu kan mengandaikan huruf itu nggak bertemu masing-masing. Nah, nun itu nggak bisa. Dia harus bertemu, tapi bertemu langsung nggak bisa juga nun itu dengan ba. Bertemu langsung maksudnya diidghamkan. Min, nah nggak bisa juga. Min, ba juga nggak bisa. Yang bisa dia harus berubah wajah. Tahwilu syai' wajhan wajhi. Jadi, berubah bentuk aslinya. Kemana? Ke mim. Nah, jadi mim, nah baru bisa itu nyampe ke baknya. Nah, itu kira-kira gambarnya iklab seperti itu ya. Jadi dia berubah wujud, berubah bunyi menjadi mim, baru dia bisa masuk ke bak ya. Mim. Nah, ketika huruf nun ini berubah dari bacaan aslinya atau idhar, maka dua kemungkinan ya. Dua kemungkinan secara umum ya. Dua kemungkinan dia tidak dibaca idhar, tapi dibaca idgham, iklab, atau nanti ikhfa. Ya. Nah, ketika dibaca idgham, iklab, atau ikhfa, maka dua kemungkinannya, pertama harus atau sebagian besar harus ditahan 2 rakaat dan ada dengungnya. Ya. Ketika idgham biguna harus dengung 2 rakaat. Ketika iklab juga sama, ditahan dengung 2 rakaat. Ketika ikhfa juga sama, ditahan dengung 2 rakaat. Kecuali idgham bila gunah. Itu saja ya. Jadi itu rumus umumnya begitu. Pokoknya selain idhar, maka membaca non sukun yang sudah beralih menjadi iklab, ikhfa, ataupun idgham harus ditahan 2 harokat dengan dengung atau idgham. Idgham kamilah. Kecuali ketika ketemu lam sama ro. Karena dia idgham bila guna. Itu gambar iklab ya. Nah, iklab. Nah, bagaimana cara baca iklab untuk membedakan antara nun ketemu nun mim nun ketemu mim ya dengan nun ketemu ba. Nah, harus dibedakan ya. Kalau nun ketemu mim itu kan jadi idom ya. Mim ketika bunyi gunahnya itu kuat mim itu ya. Tapi karena ini ba, jadi membacanya agak diringankan. Mim ya. Mim bukan mim ba, bukan kemudian apa mim jadi agak sedikit ringan ya. Mim maka nanti akan terjadi istilahnya beda pendapatnya. Ada yang harus sampai hurjah-hurjah itu ada rongga di antara bibir. Ada yang nggak mengharuskan. Memang ada dua. Nah, kalau sebagian kita, kalau nyari mudahnya nggak usah dironggang, yang penting diringankan saja. Jadi nggak sampai mim sampai menutup rapat itu ya baknya. Mim ba, tapi mim agak ringan. Mim ba. Nah, seperti itu kira-kira ya, agar bisa membedakan antara nun sukun ketemu mim dengan nun sukun ketemu ba, gitu ya. Berikutnya ikhfa. Nah, ikhfa tadi masih definisi ya. Jadi definisi ikhfa itu kan nun sukun itu ketika ketemu huruf-huruf yang ikhfa, huruf ikhfa itu dia tidak bisa
apa namanya berdiri sendiri, artinya menjadi idhar nggak bisa nun sukunnya itu. Melebur langsung ketemu huruf di depannya juga nggak bisa, itu di bawah wajah juga nggak bisa, nah, itu ya. Sehingga muncullah ikhfa tadi samar. Samar itu antara idhar dan idhom, ya. Antara berdiri sendiri atau melebur, ya. Tapi tidak berubah wajah, tidak berubah wajah ya. Kalau berubah wajahnya tadi iklab namanya. Nah, ini tidak bertahan diri sendiri juga tidak melebur. Ini ikhfa. Nah, sehingga nanti cara baca ikhfa itu berbeda dengan idhom, iklab. Jadi cara baca ikhfa itu, kalau baca idhar itu kan eh, dia harus berada di tempat makhrajnya. Jadi ujung lidahnya harus nempel ya di tempat makhrajnya. Tapi ketika ikhfa dia harus lepas landas, nggak boleh nempel ya. Namanya nun ketemu tak antum ya. Annya nggak boleh nempel, dia langsung kebuka. Nah, seberapa jauh bukanya, seiring dengan kita melepas itu sekalian menuju ke huruf di depannya, huruf ikhfa. Dan selama itu ditahan 2 rakaat dengan dengung. Nah, itu ya. Antum, antum. Nah, itu ya. Sehingga nanti karena caranya seperti itu, antara nun sukun dengan huruf ikhfa itu beda-beda jaraknya, ya. Sehingga nanti efek atau bunyi yang muncul itu beda-beda. Maka nanti di bagian bawahnya tadi nanti akan dibedakan mananya akrob, ausat, dan abad. Itu dilihat dari jarak antara huruf ikhfa dengan nun sukunnya, huruf nun ya. Kalau jaraknya jauh maka jadi abad. Paling dekat akrob, tengah-tengah ausat. Nah, karena perbedaan jarak ini nanti bunyi nun sukunya itu akan berbeda-beda. Berbeda. Baik, nanti mungkin dituntaskan dulu bacanya yang Ustaz ya. Yang ikhfa tadi, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, silakan. Ikhfa. Dilihat dari jarak makhrajnya, maka ikhfa dibagi menjadi 3. 1. Ikhfa akrob. Al-ikhfaul akrobu terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang paling dekat makhrajnya dengan nun, yaitu ta, 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 dal, to. 2. Ikhfa ab'ad. Al-ikhfaul ab'adu terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang paling jauh makhrajnya dengan nun, yaitu kaf dan qaf. 3. Ikhfa awsat. Al-ikhfaul awsat terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang makhrajnya berada di pertengahan dari makhraj huruf nun, yaitu jim, za, zai, sin, shin, sod, dod, zo, fa. Bacaan ikhfa juga dibedakan berdasarkan tebal atau tipisnya gunah, yaitu a. Gunah dibaca tebal ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang memiliki sifat istila. Contoh, min qabli, intoliku,
Intolaku. Maaf. B. Guna dibaca tipis ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang mempunyai sifat istifal. Contoh, liung liro, kuntum. Udah habis, Ustadz? Udah ya. Oke. Ya. Jadi tadi sudah ya. Jadi Eva itu karena hurufnya itu banyak ya, sehingga muncul pembagian. Kalau hurufnya Eva itu dekat dengan nun, maka disebut Eva akrob. Kalau jauh itu abad. Kalau hurufnya tengah-tengah antara dekat dan jauh, namanya ausak. Nah, saya coba untuk memudahkan, yang kita hafal itu sebenarnya akrob sama abad ya. Yang paling dekat, paling jauh. Karena hurufnya sedikit ya. Kalau yang saya ambil dulu, yang paling jauh itu abad. Abad itu ada di pangkal lidah. Kalau tenggorokan itu hurufnya semua miliknya idhar gitu ya. Nah, setelah idhar, huruf tenggorokan itu pangkal tenggorokan itu kof sama kaf. Kof, kaf itu eva abad, yang paling jauh dengan nun. Nun di ujung, ini di pangkal kan paling jauh berarti kan. Nah, maka disebut abad. Nah, huruf kof kaf ketika diawali dengan nun sukun, maka nun sukunnya itu dibacanya, samarnya itu nanti berbeda dengan nun sukun ketemu huruf yang dekat dengan nun sukun, yaitu akrob. Ta, dal sama to. Ta, dal, to. Itu huruf yang paling dekat dengan nun. Namanya akrob. Coba kita kasih contoh ya. Kalau kita membaca nun ketemu umpamanya dal, mindu. Mindu. Yang bacanya gitu ya. Tapi ketika ketemu dengan huruf yang paling jauh, kof namanya. Min, dengnya beda dengnya. Jadi beda. Dengunya beda. Antum. Yang akrab ya, antum. Kalau yang abad, mang. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu, yang abad itu kayak eng itu ya. Mendekati suara eng. Kalau yang akrab itu mendekati suara N ya, suara N. Tapi N yang yang samar ya. Min, mang, gitu ya. Tapi semuanya harus dengung, ada dengungnya ya. Ditahan dua harokat. Kalau yang tengah-tengah, berarti ya sama seming. Nah, tengah-tengah itu kalau ada yang menyebut mendekati dengan suara NY, sekalipun tidak persis ya, tapi mendekati ya. Minju, minju, gitu ya. Baik. Yunfiqu, nah, itu ya. Jadi seperti itu. Jadi perubahan nun sukun itu ketika ketemu huruf eva itu perubahan terjadi karena memang posisi huruf eva itu jaraknya berbeda-beda dengan makhraj nun. Kemudian tadi yang terakhir dijelaskan bahwa bacaan eva nun sukun ini bisa tebal, bisa tipis, menyesuaikan dengan huruf eva-nya. Kalau huruf eva-nya itu termasuk huruf istilah, maka harus dibaca tebal. Ini sebenarnya pembagian yang sesungguhnya dalam prakteknya, kalau kita konsisten membaca cara bacanya itu pas, itu otomatis tuh akan tebal, akan tipis sendiri. Contoh namanya, kof itu kan tebal, kaf tipis. Kalau kita bacanya itu pas, jadi nun sukun dilepas dari makhluknya, langsung menuju huruf di depannya. Kalau hurufnya depan K, udah kita langsung aja mangka. Nah, ini tipis, otomatis tipis sendiri. Mangka. Kof karena kita arahkan ke huruf kof. Min ko, otomatis tebal sendiri. Ya. Asal cara bacanya benar. Min ko.
langsung ke arah kof, huruf kof. Kof itu kan tebal otomatis ya. Jadi sebenarnya secara praktek itu dengan sendirinya asal kita konsisten cara membacanya tepat itu otomatis tebal dan tipisnya akan terjadi. Nah, sementara ilmu itu untuk memastikan sebenarnya benar-benar sudah tebal belum gitu ya. Sudah tipis belum ya. Meskipun secara praktek sebenarnya sudah otomatis ya, sudah otomatis. Asal kita cara baca Eva itu tepat yang saya gambarkan tadi ya. Setelah lepas dari makhraj nun sukun, dia harus langsung mengarah ke huruf Eva-nya. Karena Eva-nya ada yang dekat, ada yang jauh, ada tengah-tengah. Itu otomatis akan melahirkan bunyi Eva nun sukun yang berbeda-beda. Nah, mungkin seperti itu ya penjelasan singkatnya. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Kalau barangkali ada, Siap. silakan. Ya, Yang mau bertanya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Eh, ya, sebelumnya syukran jazakumullah khairan Ustaz Ya, atas materi yang telah disampaikan, dan buat Ustaz Adang juga syukran jazakallahu khairan atas ini ilmunya. Apa Ustaz, Ana izin bertanya Ustaz. ya. Anak kan dulu kan sempat ini ya ikut sholat jamaah di salah satu masjid. Nah, kebetulan waktu itu si imamnya itu baca surah Al-Kafirun. Nah, di kata wala antum itu kan harusnya ikhlas ya. Nah, tapi kebetulan beliau baca itu wala antum. Nah, itu gimana Ustaz? Apakah itu sudah menyali atau gimana Ustaz? Boleh diulang gimana tadi yang dianggap salah tadi apa? Itu dikata Baca. wala kan kalau yang selama saya pahami kan kalau dikata wala antum kan itu ikhfa Ustaz ya. Ikhfa. Ya, Pak. Nah, cuman kebetulan si imam tersebut bacanya itu entah saya yang salah dengar atau gimana, cuman kedengaran gini kayak wala antum. Jadi kayak kurang 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 sama gitu Ustaz. Gitu. Apa Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya. Jadi ya memang gini, ketika nun sukun ketemu huruf yang dekat itu memang apa namanya? Itu mendekati suara nunnya memang. Nah, Mendekati suara nun apa bukan nun ya, mendekati suara iya. hurufnya itu ya. An ya. Jadi memang harus agak dijaga ya, jangan sampai kemudian langsung ke huruf eva-nya. An langsung masuk ke taknya ya. Iya. Harus dijaga jaraknya maksudnya. Kan dia samar, tidak ihar juga tidak ikhom. Kalau langsung masuk itu seperti apa? Eva rasa idhom itu ya. Kalau dicampur. Jadi bacaan langsung masuk ke tak itu. Antum, nah itu kan. Jadi langsung masuk taknya. An, nah itu namanya Eva rasa idhom. Harus dijaga jarak ya. Nggak bisa nyentuh ke tak langsung. Antum, nah itu hati-hati itu ya. Ini praktek ya. Praktek. Jadi karena Eva itu antara itu edar, jadi jangan sampai juga setelah lepas edarnya langsung masuk hurufnya. Kalau langsung masuk huruf berarti idhom namanya. Ya bisa disebut Eva rasa idhom. Jadi biar tidak ada rasa idhom, dijaga jangan sampai masuk ke tak dulu. Jangan masuk tak gitu ya. Harus ada jarak. Antum ya. Nah, kalau antum itu udah masuk itu. Sudah idhom namanya ya. Mungkin itu ya. Jadi kalau praktek itu memang bisa saja ya orang salah ya. Sekalipun mungkin secara kaidah paham ya. Tapi makanya praktek yang paling baik itu adalah praktek yang di hadapan guru ya. Sebelum apa namanya kita melafalkan sendiri. Karena dengan di depan guru kita bisa terkoreksi dulu ya. Tahu mana prakteknya sudah benar atau tapi kalau hanya sekedar mendengarkan dari aset, baca buku, langsung praktek dan merasa benar itu agak sulit ya. Kita pastikan. Makanya sebelum tampil ke depan umum itu alangkah baiknya disetorkan dulu ke guru yang sudah dianggap bisa gitu ya. Biar aman. Biar aman. Mungkin itu saat ya yang bisa Iya, saya terima kasih Ustaz atas jawabannya. Barakallah. Ya, siap. Silakan. Siapa lagi? Masih ada?
Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, Ya, terkait dengan bunyi ikhfa, seringkali kita prakteknya kan eh, apa ya, salah ya mungkin ya. Nah, yang mungkin yang bingung itu ikhfa itu kan dikategorikan itu 3. Nah, yang belum bisa membedakan itu kan antara ikhfa, saya bahasa Indonesia kan ya Ustadz, ikhfa dekat, tengah, dan jauh gitu ya Ustadz ya, yang udah ketenggorokan gitu, nah, kadang untuk prakteknya itu yang sulitnya itu untuk membedakan yang dekat, tengah. Mungkin kalau yang jauh gitu kan bunyinya udah ke gitu ya Ustadz ya. Yang agak susah itu untuk mempraktekkan ikhfa yang masih apa ya, ringan, ya ya dekat ya, sama yang udah tengah itu. Nah, itu untuk cara apa ya, untuk cara lebih mudah mengajarkan ke santri itu seperti apa ya Ustadz? Karena begini, ya, mungkin sebagai guru kita juga mungkin belum tentu apakah kita itu sudah benar atau belum gitu. Ini untuk saya pribadi gitu ya Ustadz ya. ya. Ini terutama untuk yang 2 ikhfa itu Ustadz, yang apa, yang dekat sama yang di tengah-tengah, yang seperti itu. Terima kasih Ustadz. Jazakallah. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita mengajarkan Eva untuk pemula itu nggak perlu dijelaskan perbedaannya sebenarnya, deket, jauh, tengah ya. Tapi yang perlu diajarkan adalah caranya saja. Karena kalau dengan cara benar itu otomatis akan berbeda, ya, akan berbeda itu. Kalau masih cara benar seperti saya katakan tadi, baca hurufnya pas, baca huruf Eva-nya pas, koko kakak, ya, tanda to itu yang paling dekat kan, tanda to. Kemudian ketika membaca bunyi nun sukun, baik itu nun sukun atau tanwin, itu ketika sudah membunyikan nun sukun itu dilepas, kemudian diarahkan ke huruf berikutnya, tapi jangan sampai masuk, itulah intinya, di tengah-tengah. Memang untuk yang huruf dekat itu potensi salahnya dia terlalu menekan masuk, sehingga seperti itu om, itu kan masuk ke taknya itu, nolnya dilepas, tapi dia masuk itu langsung nempel ke huruf taknya. Padahal tidak harus nempel, dia harus menjaga jarak itu. Antum itu bukan antum, ya, ya. Mindu, itu namanya apa namanya? Bahasa itu tadi ya. Nanti ketika ketemu huruf jim, jim kan tengah-tengah itu. Sama, ja, ji, ju. Min, jangan min sampai melekat, min tetap menjaga jarak. Min itu otomatis nanti akan di tengah-tengah. Maksudnya tanpa harus membedakan akrob, ausat, akma, itu pembedaan itu hanya ilmunya saja sebenarnya, kategori ya. Tapi secara praktek tanpa harus tahu itu sebenarnya sudah bisa terbedakan secara tidak langsung, asal tadi caranya tepat itu ya. Termasuk ketika depannya huruf tebel, tok kan tebel itu. Mil, ming, min, milti, milti, otomatis tuh. Nah, tapi kalau membaca toknya nggak pas ya sama aja, nanti tetap salah. Sekalipun sudah tahu mana akrob, mana usat, mana abad itu ya. Jadi yang terpenting di sini adalah itu cara melepaskan nun sukun, kemudian mengarah ke huruf berikutnya, tapi tidak sampai nempel, itu aja sebenarnya. Tidak sampai nempel, ya. Itu udah cukup, ya. Tanpa harus menjelaskan ini yang akrob, ini ausat, ini abad. Khawatirnya kalau untuk pemula sudah bingung memahami 3 konsep tadi, belum praktek gitu loh. Nah itu ya. Jadi untuk pemula itu yang penting prakteknya. Makanya kalau di Iqra'na kan dibikin simple. Nanti kalau di buku Iqra'na yang kita keluarkan itu tidak dijelaskan tentang kategori-kategori. Yang penting praktek. Makanya di guru di guru. Nah, jadi cara bacanya gimana gitu aja sebenarnya. Nah, kategori itu kan muncul belakangan sebenarnya, ya, untuk menjelaskan secara
teoritik ya, secara ilmiah. Kenapa kok ketika praktek kok punya begini? Penjelasannya itu gitu maksudnya. Kenapa kok ketika nun sukun ketemu ta dengan nun sukun ketemu kof kok punya beda? Nah, penjelasannya itu ya di teori tadi. Karena itu tadi ada huruf-huruf yang dekat dengan nun, ada yang jauh, ada tengah-tengah. Tapi secara praktek sebenarnya otomatis nanti. Ya, ya itu mungkin untuk apa namanya caranya seperti itu ya. Jadi kalau untuk pemula mungkin tidak perlu dijelaskan yang detail-detail ya. Fokus ke prakteknya, nah, itu ya. Nah, jadi nanti kalau sudah selesai, sudah paham prakteknya, baru nanti ilmu tajwidnya diperdalam. Nah gitu, biar nggak pusing. Nanti ngapalin kategori, lupa prakteknya gimana, pusing. Jadi ada tahapannya kalau misalnya. Nah, mungkin itu ya, ya jawabannya yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi maaf, saya nih mau bertanya tapi susah buka dari tadi ya. Susah Iya. dibuka gitu dari tadi. Ini seperti gini misalnya ya, kalau baca itu kan seperti yaqulu ya laitani kuntu turoba. Begitu Pak Ya. Ustaz. Hmm. Kuntu turoba. Jadi mendekati tak gitu ya ifanya. Itu salah benar Pak Ustaz? Iya, Ya, jadi mendekati tak tapi nggak sampai melekat di huruf tak ya. Nah gitu ya, hati-hatinya ya. itu. Kan beda punya kun itu sama kun. Nah, itu beda kan? Kun itu sudah melekat ke taknya. Kalau kun itu belum. Itu yang Iva yang benar ya. Nah, ini juga perlu dipahami. Ketika ada huruf dhamma, kemudian diikuti huruf sukun, maka dhammahnya itu hanya di huruf sukun, di huruf yang di dhamma saja. Ketika huruf yang disukun itu sudah kembali, tidak boleh mencucu atau apa ya mencucu. Kalau dhammah kan mencucu ya bahasa Jawanya ya. Monyong. Hu. Oh itu kan monyong. Hu. Ketika sudah beralih ke non sukun itu harus dilepas monyongnya. Kung, nah itu ya. Jangan sampai kung, itu terus. Ya. Nah, itu untuk semua apa kaidah seperti ini. Dhammah diikuti nun sukun ya. Kuntu ya. Apa contoh lain? Banyak kok Yanti kalau ketemu di Quran. Dhammah ketemu sukun ya. Itu yang contoh yang lain ya, di kasus lain mustaqim. Bukan mustaqim tapi ditarik sinya. Mu-nya monyong, sinya ditarik ketika sukun. Itu ya. Jadi, bukan sambil monyong bukan. Ketika baca sin sukunnya bukan sambil monyong tapi langsung ditarik. Nah itu ya. Sama kun tuh sama kun. Jangan sampai kung gitu. Jangan sampai baca nun sukun sampai monyong terus bukan. Karena monyong itu hanya untuk dhammah saja. Berarti yang dimonyongkan ketika membaca kafnya, nunnya itu kembali lagi di posisi awal. Kuntum. Nah itu ya. Ini mumpung karena ngasih contoh seperti itu ya sekalian ya untuk diingatkan. Mungkin itu ibu ya. Yeah. Cara melatih gitu Ustaz. Kan kebetulan saya sendiri juga saya akui kalau misalnya untuk baca kayak tadi kungtung itu kadang ya masih ke bawah ang Ustaz. Itu cara melatihnya gimana saja supaya stabil gitu. Maksudnya gimana ke bawah ang? Iya, maksudnya cara iya. Kan itu sebenarnya otomatis ya. Jadi tidak kita ketika baca ifa tuh nggak usah difikirkan itu harus eng. Harus enggak harus itu ya. Jadi yang penting nunnya itu sudah lepas dari idarnya, kemudian langsung mengarah ke huruf, tapi nggak sampai nempel gitu, nggak sampai jadi idgham. Jadi gini, kung. Nah, jadi kita bunyi kung itu langsung ke arah tak. Kung. Nah itu aja. Jadi nggak usah mikir itu nggak usah. Itu implikasi ya. Ketika kita sudah pas bacanya. Tapi fokus kita itu peralihan nun ya ke ifanya itu ya. Nah, kuntum, nah itu ya. Kuntum ya. Sambil dengungnya itu ada.
ya. Kuntum gitu ya. Mangka minko gitu ya. Nah, seperti kira-kira itu ya. Jadi memang ya ini butuh latihan ya. Tapi memang secara konsep sudah dipahami ya, konsep sederhana ya, baca ifa. Jadi yang Insya Allah. jauh lebih penting bukan teorinya sebenarnya, tapi konsep cara bacanya. Nah, itu yang penting ya. Jadi kalau ifa apat itu kan kalau ada ujian baru itu penting. Tapi prakteknya itu teknik cara bacanya tadi ya, cara bacanya. Bagaimana melepas nun dari edarnya sampai kemudian bagaimana dia kemudian langsung ke arah ke huruf ifa-nya tapi tidak sampai nempel menjadi idgham. Nah, itu kira-kira seperti itu ya gambarannya. Tanya dari Iya, Pangandaran, iya, Pangandaran, silakan. Muhammad Saroni. Iya, enggak usah. Boleh tanya? Ya boleh Boleh. tanya Nah, dari apa tuh? Ini kan bab masalah ikhfa ya. iya, Ya. Kalau tanya yang lain boleh. boleh. Baca. Silakan. Boleh. Saya dengar, saya juga dengan Ustadz di Pangandaran. Itu ada qori yang bacaannya itu kalau di atasnya itu bendera itu sekitar 6 harokat, tapi bacaannya itu panjang sampai habis napas. Itu seperti qori Samsuri itu. Gimana itu? Membaca Al-Quran tapi panjangnya itu di luar ketukan. Gitu loh. Padahal di anu kan auzit waratil Al-Qur'ana tartila. Nah, kita membaca ketukan-ketukan yang ada di dalam Al-Quran itu 2 ketukan, 3 ketukan, 6 ketukan seperti yang di Al-Quran ada benderanya itu kan. Iya. Itu panjangnya itu panjang oleh baca itu panjang banget. Lebih dari ketukan itu gimana hukum dari bacaan Al-Quran? Baik. Bacaan Al-Quran sudah jelas waratil Qur'ana tartila. Nah, cara membaca waratil Qur'an tartila itu gimana? Padahal juga kelas internasional. Baik. Silakan. Baik, Mas Ustadz ya. Jadi memang nanti ada pandangan yang berbeda-beda ya menyikapi bacaan yang tilawah istilahnya, tilawatul Quran ya. Atau ya tilawah yang dengan nada-nada itu ya, dengan makom-makom yang ada. Sebagian memang agak sedikit tidak setuju gitu ya. Karena memang dari beberapa sisi, terutama terkait dengan memanjang-manjangkan bacaan itu memang seringkali di luar kaidah yang ada ya. Tapi sebagian masih bisa memaklumi ya, Mas maklumi gini. Selama nanti harus ada ada parameternya itu tempo ya. Jadi yang menentukan berapa lamanya itu adalah tempo. Ngitung satu ketuk itu kan antar orang baca lambat, pelan, dengan sedang itu kan beda ukurannya ya. Makanya ada namanya hadr, ada tahqiq, ada tadwir, itu di antara level-level kecepatan tempo ya. Nah, kalau tilawah yang pakai makom itu temponya memang lambat sekali. Sehingga kalau kita pakai teori ketukan ya nggak nyambung. Karena lambatnya, pelannya. Nah, itu memang harus diukur ya. Artinya tingkat lambatnya dengan panjangnya itu kalau selama itu masih proporsional, ya hitungannya masih proporsional, itu masih bisa diterima. Dan di dalam baca Quran itu memang ada yang tidak bisa ditoleransi dan boleh. Masih dimungkinkan. Ya, itu adalah kesan-kesan jali sifatnya. Kesan jali itu ya salah huruf. Jadi membaca saking enaknya hurufnya jadi berubah gitu ya. Ya nggak punya
Ain ya, lama-lama Nah, jadi ya gitu itu. loh. Ain itu kan. Itu yang namanya tahriful harfi itu nggak boleh. Kan ada juga kan ya. Iya, iya. Itu. Nah, itu saking Kadang-kadang, tingginya dilengkung-lengkungkan, jadi huruf A-nya jadi ya atau malah ganti huruf lain. Itu yang nggak boleh. nah, makanya Kemudian kan, hmm, gimana? ya, makanya saya kan mendengarkan waktu kiroa itu kan, dan saya juga sebagai ustadz juga bingung. Dia jika guru taksir atau guru ikro juga guru kiroa. Nah, di dalam melafalkan satu ayat itu berbagai macam lagam. Nah, beda-beda. Padahal itu ayat itu sama. Mengapa panjangnya beda? Gitu loh. Nah, Itu. ya itu yang itu tidak, yang sebenarnya itu kalau yang ulama yang ketat itu ya nggak boleh. Jadi Gitu. mamanya dalam satu ayat itu kadang lambat, kadang cepat, itu nggak boleh. Tempo harus rata tempo itu. Iya. Itu persyaratan begitu sebenarnya. Ya, Hmm. artinya tilawah itu boleh, tapi syarat tadi yang harus diperhatikan. Ada yang syaratnya sifatnya mengikat penuh, ada yang sifatnya masih bisa toleransi. Yang mengikat penuh itu yang sekiranya membawa kesalahannya jali atau fatal, ya. Yang tadi salah merubah huruf, merubah harokat, gitu ya, merubah panjang topi, harusnya panjang topi tapi lebih dari itu, ya. Atau harusnya topi malah nggak panjang gitu ya. Nah, kalau ukuran panjangnya melebihi batas yang mat far'i, itu memang masih bisa ditoleransi, meskipun sebenarnya harusnya tidak terjadi gitu ya. Seperti itu kira-kira itu. Jadi memang itu memang masih apa ya. Jadi kalau kita mengadu bacaan Quran, itu bacaan yang murotal saja, jangan tilawah. Syekh Husairi, Al-Khalid Husairi, ya itulah. Rujukan itu. Muhammad Ayub, nah itulah Syekh Muhammad Ayub. Jadi kalau untuk rujuk tilawah itu saja, qiraat itu saja. Jangan yang tilawah-tilawah yang itu ya, itu nanti kita agak sulit untuk menjadikan ukurannya. Nah, mungkin itu kira-kira kalau untuk disampaikan ke Iya, kita kan sebagai umat Islam, Quran kita sama, ya, terus bacaannya cuma sama, tajwidnya sama, tapi dalam pembacaan itu katanya itu salah baca, salah harokat, salah a, i, itu sudah beda huruf. Artinya panjangnya juga sudah beda arti. Apakah Iya, tidak merubah arti macam itu? Minta maaf saja. Jadi saya juga iya. masa Jadi dilema. Guru ngaji gini, itu sudah dilema. ya benar. Jadi untuk orang awam memang agak sulit untuk bisa memahami ya. Tapi memang begini, jadi kesalahan yang kita lihat dari apa yang kita pahami, itu memang ada yang langsung berdampak ke makna, ada yang tidak. Umpamanya, ketika kita baca mat far'i, mat wajib, mutasil, itu nggak akan berpengaruh ke makna sebenarnya, nggak benar langsung. Ya. Pokoknya kita baca idaja 4, 5, 6, atau 7, itu nggak akan berpengaruh ke makna. Cuma nggak tepat secara bacaan, itu aja. Oh, Jadi memang gitu. ada kesalahan yang langsung berefek ke makna, ada yang tidak. Nah, Banyak. yang berpengaruh ke makna itu ada kesalahan yang sifatnya jali yang saya sebut tadi. Salah huruf, salah rokat, salah panjang pendek, yang mat wajib tadi, mat topi. Nah, selebihnya itu Gitu. nggak akan berpengaruh ke makna. Baca ifa, tapi ifanya nggak sempurna, itu nggak akan berdampak ke makna. Cuma nggak sempurna bacaannya, nggak sempurna riwayat bacaannya, gitu ya. Tetap itu minus, Memang, ya, kurang. iya. Tadi Nah, itu Ustadz kan memaklumi. Apakah itu harus dimaklumi? Ya kalau saya, maaf ya pribadi, ya kalau sudah kita berdasarkan Al-Quran itu waratil Quran tataritilah, itu ya memang harus pas gitu loh. Jadi seperti idgham, ikhfa itu lebih dari ketukan itu lebih dari ketukan itu apa merubah arti. Jadi gini, di dalam ilmu tajwid itu kan ada al-lahnul jali dan al-khafi. Kan itu ada penjelasan. Al jali itu batasnya apa, dampaknya apa. Al khafi itu seperti apa, dampaknya apa. Itu penjelasannya seperti itu. Kenapa dimaklumi? Karena khafi tadi maksudnya, masuk wilayah khafi. Mungkin kita jadi makmum. Kita nggak tahu tuh imamnya dari mana. Kita datang aja jadi makmum.
ternyata imamnya itu baca pokoknya dotnya itu nggak sampai 6 harokat, padahal itu mat lazim mustaqal kilmi. Batal nggak sholatnya? Enggak, karena itu masuknya dari apa khofi, kesan khofi, ya. Hanya kurang panjang saja, dan itu tidak merusak makna. Nah, kira-kira seperti itu loh. Jadi memang di ilmu tajwid juga diatur. Ada kategori apa namanya kesalahan yang sifatnya jali, ada yang hanya saja khofi pun bagi para guru itu nggak boleh dipelihara. Khofi kesalahan khofi harus disempurnakan sebagai guru ya, karena guru akan mengajarkan yang lain. Jadi kalau guru memang tantangannya harus sempurna. Ya. Tapi ketika praktek, orang praktek, anak praktek, nah itu ya. Kalau masih salah itu muncullah kategori itu tadi. Ada khofi, ada jali, yang dampaknya beda-beda. Nah, seperti itu kira-kira nanti. Nah, mungkin nanti ada penjelasan lagi ya. Di lain waktu ya kita akan kupas lagi. Boleh nanti Ustadz ya. Kalau jawaban sekarang belum memuaskan. Tapi terima kasih ya sudah ada pertanyaan bagus. Baik, baik Ustadz. Sudah cukup? Karena waktu sudah jam 9:20. Ya. Mungkin cukup ya, Ustaz? Boleh. Kalau saya ya bisa saja, cuma mungkin yang lain ya sudah waktunya lama. Tunggu. Kalau enggak, nanti bisa nanti sampai subuh. Oh, itu. Sampai ngopi mana ya? Memang satu saat memang harus ini ya, harus tatap muka ya satu saat, mudah-mudahan ya nanti ya. Amin, insyaallah mudah-mudahan. Kalau sudah selesai mungkin ya Ustaz, jadi ya kita ketemuan di mana gitu ya, dikondisikan biar bisa saling silaturahmi dan kita bisa bahas langsung apa-apa yang memang masih mengganjal gitu ya. Mungkin bisa langsung talaki praktek ya dan seterusnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke ini moderator atau pemandu Ustaz Tatang ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas materi yang telah diberikan. Mudah-mudahan materi malam ini dapat bermanfaat buat kita semua, terus bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk kita pribadi, umumnya untuk para jemaah MI di masing-masing daerahnya. Amin, amin, alamin. Untuk malam ini cukup sekian. Terima kasih dari saya sebagai pemandu acara. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Mudah-mudahan kita dapat dipertemukan di bulan depan. Mudah-mudahan sehat semua, bisa masuk kembali. Amin, amin, amin. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Baik, izin ya. Ya, siap. Langsung sepi. Langsung pak dep baca ya jempling. Asa gak angkat incak. Si Abah mugi-mugi si Abah sehat, tiasa tidur anu nyenyak, mimpi anu bertemu Rasulullah SAW. Amin. Masya Allah. Ya baik, saya juga mundur turun, udah pesan Gojek ini. Waduh. Itu snacknya di bawah, harus ketinggalan. Udah pesan Gojek. Untuk itu saya turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harun? Naon, Bah?
banget. Tahu gening. Aya Mang Sadi. Anda, Aya Mang Sadi. atuh emang kunaon Mang Sadi di Assalamualaikum masalah? warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Ustaz.